Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore hingga malam kepada sahabat Filah sekalian yang selalu menyaksikan video-video dari kajian Ustazah Hajah Syimas Kofah. Semoga apa yang teman-teman saksikan selalu bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, pada segmen live problem kali ini kita akan membahas terkait dengan obat hati nih Ustazah. Gini, mungkin dulu kita sering dengar lagunya gitu ya, obat hati ada 5 perkaranya. Nah, apa aja itu? Nanti kita bahas pada video kali ini. Oke, langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustazah Hajah Syimas Kofah. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Urusan hati, hati itu paling dalam ya Allah. Allah ciptakan jika seseorang hatinya baik maka baik semuanya. Tapi jika seseorang hatinya buruk maka buruk semua perilakunya. Jadi hati ini penentu ya Ustaz. Iya, maka hati yang ada di sini ekspresinya ada di sini. Ya, itu maka gimana caranya untuk mengobati atau obat hati. Obat hati itu artinya hati kita biar nggak ada luka, hati kita biar nggak sakit. Apalagi banyak orang mengatakan sakitnya tuh di sini. Hati itu penentu. Maka Islam mengajarkan ada 5 obatnya hati. Ya, tertera di dalam surat 29 Al-Ankabut ayat yang ke-45. Itu yang pertama adalah perintahnya utsluma ukhiya ilaikal kitab. Silahkan terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah saat sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Hati itu kan menentu ya Kak ya. Maka kalau hati kita gundah, gelisah, itu kan galau. Makanya doa galau Nabi siapa yang masuk ikan itu? Yunus. Itu kan ada kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu ada di surat Al-Anbiya Kak, ayat 87. Kalau lagi gundah itu hati. Maka hati biar enggak gundah, obatnya itu yang pertama adalah banyak-banyak tadarus Al-Qur'an. Masya Allah, Al-Quran itu utsluma uhiya ilaikal kitab, baca, hanya baca perintahnya di situ, ya kan? Penekanannya hanya baca. Ya, di segmen yang kemarin mungkin sudah kita bahas, itu ikro kitabak, baca, itu kan kitabmu, itu yang ada di surat Al-Isra kan Kak ya, ayat 14. Ini surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, utslu, baca. Ini bentuk kata perintah. Masalah paham nggak paham itu bukan urusan nanti. Yang penting baca dulu. Maka kalau kita hidup pengen leluasa, wawasan luas, membaca alam, membaca kondisi, tadabbur alam itu Masya Allah, itu biar untuk mengasah hati. Maka membaca Al-Quran itu Masya Allah ya, karena Al-Quran kan sebagai asyifa ya Kak ya, sebagai obat. Boleh kok Kak, ada di situ, ada di surat 17 ayat 82. Ma huwa syifa'u rahmatul lil mu'min. Surat Al-Isra 82 itu fadilah kalau panjenengan baca Al-Quran sebagai obat dan rahmat kasih sayang Allah. Kalau kita berdoa itu ijabah. Silakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Orang zalim gak ada manfaatnya. Orang beriman di situ. Makanya Al-Quran itu mahuwa syifa, obat hati juga obat fisik. Betul. Maka kalau lagi berdoa, bukan berdoa aja, nanti kalau kita darus, mana yang sakit silahkan boleh dipegang ya, dalam rangka untuk sebagai obat. Ma huwa syifa rahmatul lil mu'min, itu sebagai rahmat kasih sayang Allah diturunkan pada saat panjenengan lagi
tadarus Al-Quran. Kalau seseorang lagi tadarus Al-Quran, Allah turunkan rahmat. Tidak usah nunggu katam, Kak. Langsung minta sama Allah apa yang kita ingat. Itu Al-Quran. Itu tadi ya, membaca Al-Quran, tapi berusaha juga sebenarnya untuk memahami ya, itu agar tidak salah kaprah gitu ya. Cuman Kak, kalau orang itu baca Al-Quran terus menerjemahkan pasti nggak mudeng loh Kak. Maka harus ikut butuh kajian. Iya, harus datang ikut kajian, gimana penjelasannya. Tidak memahami secara pihak ya Ustazah. Ya, atau bisa mendengarkan YouTube kita ya Kak. Nah, insya Allah akan mengupas-ngupas ayat-ayat Allah terus. Nggak mungkin kita yang lain. Insya Allah panutan kita adalah Al-Quran. Itu satu ya Kak ya. Yang pertama. Obatnya hati yang kedua adalah apa di situ tadi disebutkan? Laksanakan sholat. Akamus salah, menegakkan sholat. Karena tujuan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka sholat itu sebagai barometer Kak. Kalau seseorang itu sholatnya baik toh Kak, maka akan baik semua amalnya. Kenapa? Kalau kita butuh sama Allah kok lewat sholat? Buka ayat Kak. Al-Quran menerangkan kalau kita itu sebagai hamba Allah butuh sama Allah itu lewat sholat. Ada di surat Al-Baqarah 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Al-ayah terjemahkan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Iya, itu kan jelas kan? Panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Ista'inu, kata Allah, minta tolong padaku. Yang pertama sabar. Sabar itu menerima apapun, senang menerima, ingat Allah. Sedih menerima, ingat Allah. Itu sabar. Baru minta tolongnya wassalah, artinya salat itu doa. Jadi diekspresikan dengan salat awal waktu. Kalau seseorang itu salatnya baik, baik semuanya Kak. Karena salat itu juga tiang agama ya, betul. Dan tidak hanya salat wajib Ustazah, ya, betul. Salat malam, makanya salat malamnya itu. Kenapa kok salat malam? Karena sepertiga malam itu adalah ijabah doanya. Masya Allah. Apalagi nanti kalau kita dikir di hampir akhir itu kan. Ini masuk yang 5 obat juga Ustazah ya. Selain salat malam dirikanlah, juga ada memperbanyak zikir malam. Jadi sholat malam itu kenapa keistimewaannya sepertiga malam itu doanya ijabah. Masya Allah. Malaikat Allah turunkan. Ini ya Kak ya. Allah turun itu kalau pas Arafah. Kalau pas Arafah di langit langsung gitu, itu Allah turunkan. Allah itu turun, makanya ijabah orang-orang yang haji di Arafah. Terus sementara malaikat turun itu sepertiga malam. Sepertiga malam supaya mengamini, mengijabahi semua permintaan hamba-hamba. Ya, jadi tidak hanya salat wajib saja, tapi kita juga bisa memperbanyak salat malam. Kalau salat malam kok nggak bisa bangun, kata Rasulullah, bolehlah engkau ganti salat duha. Salat malam itu kan 11. Salat duha 12 maksimal. Tapi ya jangan pilih. Kalau kayak gitu aku nggak salat malam aja lah. Salat duha aja. Berarti tidak ketemu malaikat yang Allah turunkan tadi. Jadi tetap utama salat malam juga teman-teman. Tetap utamanya di situ. Lalu yang ketiga Ustazah, yang ketiga adalah bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Masya Allah. Orang yang saleh kita itu akan ikut terimbas. Kalau kita ketemu orang yang orang jahat. Kalau bahasa sekarang toksik Ustazah. Gitu ya. Jadi kayak racun, lingkungan yang beracun. Jadi kita ikut capeknya, ikut lelahnya, ikut mungkin toksik lingkungan yang sering ngomongin orang, ikut ngomongin orang juga. Ya kayak gitu. Kalau orang tukang pandai besi, itu kita di sampingnya ikut panas enggak? Percikannya atau ikut kebauannya juga. Las tukang las, kita di sampingnya tukang lasnya pakai kacamata, kita enggak. Kena panasnya enggak? Pasti ya.
teman yang baik itu Sama adalah halnya dengan mungkin kita berdekat dengan orang-orang baik, kita akan kena imbasnya juga ya, Ustazah. insya Allah harapannya gitu. Iya. Wanginya kebaikan itu akan kita rasakan. Betul. Itu teman, karena apalagi teman hidup ya Kak ya. Apabila misalnya sahabat Villa diajak ikut kajian, nggak usah ditolak gitu ya, karena itu tandanya temannya teman-teman gitu ya, sahabat Villa sekalian juga sedang berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya temannya gitu. sampai fil jannah, Masya Allah, sampai ke surga. ya Allah. Betul. Yang ketiga, yang keempat Ustazah, apa ini Ustazah? Yang keempat itu kita diperintahkan apa ya Kak ya? Yang keempat yang pertama adalah terkait dengan baca Quran, yang kedua di sholat malam atau sholat gitu ya, yang ketiga berkumpul dengan orang-orang sholat, yang keempat memperbanyak puasa. Puasa yang Allah perintahkan. Semua yang sunnah ya Kak ya, itu menutup yang wajib. Betul. Ibadah yang wajib kita itu pasti akan tertutup dari yang sunnah. Insya Allah. Jangan ada merasa kan aku udah wajib udah full. Ya itu merasa sombong. Yang sunnah lakukanlah ya. Entah puasa sunnah yang Allah ajarkan ya Kak ya. Tidak ada di dalam Islam itu puasa weton loh ya. Puasa kelahiran itu tidak ada. Lo kan Rasulullah itu kelahirannya Senin itu puasa, bukan. Puasa yang Allah perintahkan itu pertama Senin Kamis, terus Ayyamul Bid tengah bulan 13, 14, 15. Kalau Senin Kamis itu amalan kita pekanan dilaporkan Allah. Kalau yang Ayyamul Bid bulanan dilaporkan ke Allah. Kalau yang tahunan kan Ramadan. Terus puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, itu seperti puasanya Nabi Daud. Cuma Rasulullah tidak melakukan. Cuma perintahnya Senin Kamis sama tengah bulan. Kenapa kok tengah bulan Kak? Tengah bulan itu satunya dapat 10 Kak. Masya Allah. Terus dikaliin 3 kali, karena kita 3 kali seperti sebulan itu seperti puasa sepanjang terus full gitu. Itu puasa. Ada puasa Arafah, puasa Asyura, Muharram, Dzulhijjah, itu banyak puasa sunnah lain. Dalam rangka untuk menutup kekurangan puasa kita. Kan aku puasanya enggak kekurangan itu maksudnya ini ya nilai pahalanya. Jadi belum sempurna. Nah, mungkin jumlahnya tapi kesempurnaannya puasa itu. Lalu yang terakhir, baru yang terakhir zikir ya. Banyak berzikir. Zikir sepertiga malam itu Masya Allah hampir 10 menit kalau di dalam imsyak ya itu kan. Imsyak itu kan nahan menjelang mau subuh itu bagus sekali kalau ingat Allah. Masya Allah. Berzikir mohon ampun sama Allah, istighfar, banyak istighfar. Kenapa? Atau doa mohon ampunnya itu ada di Ali Imran enggak? Ayat yang ke-16. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Surat Ali Imran ayat 16 yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya, itu bagus sekali untuk zikir. Rabbana ya Tuhan kami innana amanah, sesungguhnya kami sudah beriman. Faghfir lana, ampuni kami dzunubana, dari semua dosa kami. Wa qina adzabannar, dan kami dijauhkan dari api neraka. Masya Allah. Itu bagus sekali itu untuk menjadikan diri kita ingat sama Allah. Kalau nggak bisa istighfar aja. Atau doa ini juga sudah aku simpan loh Kak di IG kami. Juga ada di hashtag kajian Sri Maskova tanpa spasi ya. Hashtag kajian Sri Maskova. Silahkan buka di situ, nanti ada doa mohon ampun. Insya Allah. Oke, terima kasih Ustazah. Mungkin itu 5 obat hati yang bisa kita lakukan. Tadi yang pertama adalah membaca kitab, gitu ya. Tidak hanya membaca, mungkin kita bisa next untuk memahaminya juga, gitu ya. Lalu yang kedua adalah melaksanakan sholat, gitu ya. Tidak hanya yang wajib-wajibnya saja, tapi sunnahnya juga. Yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh. Lalu memperbanyak puasa, tidak hanya wajibnya juga ya Ustazah ya, tapi sunnah-sunnahnya juga. Dan yang terakhir adalah dengan memperbanyak zikir, gitu ya. Apalagi zikir di sepertiga malam. Maka semoga dengan obat-obat hati ini bisa menjadi penenang, menjadi obat bagi hati-hati kita yang mudah rapuh ini, dan semoga kita termasuk umat-umat dari Nabi Muhammad dan hamba Allah yang mendapatkan syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.